Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan tinggal dalam kami, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada saat ini dari Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa yang menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dan dengarkan pada saat ini, jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, lupa kacang akan kulitnya. Pepatah ini mau mengingatkan kita semua manusia, sesungguhnya ketika kita berhasil, ketika kita bahagia, ketika kita sukses, kita harus ingat siapa
di balik keberhasilan dan kesuksesan yang sedang kita nikmati pada saat ini. Baik itu orang-orang yang mendukung kita. Tanpa dukungan orang lain mungkin kita tidak dapat berhasil. Tanpa perhatian orang lain mungkin kita tidak bisa sukses. Terlebih kita tidak lupa kepada Tuhan yang sesungguhnya mengizinkan dan menganugerahkan kesuksesan, keberhasilan itu kepada kita. Kita tidak lupa. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur bahwa setiap apa yang aku nikmati dan rasakan sampai hari ini. Kita tidak lupa di balik yang kita peroleh semua ada Tuhan yang tetap menyertai dan melayakkan kita untuk memperoleh anugerah yang sedang kita nikmati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang dikatakan oleh Yeremia pada umat Allah, pada firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Umat Allah, umat yang dikasihi Allah, yaitu bangsa Israel, tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang dapat menghasilkan hasil tanah yang begitu baik. Mereka tidak ingat bagaimana ketika mereka dituntun Allah di padang gurun yang tidak dihuni manusia, yang banyak pergumulan, banyak hal-hal yang mereka rasakan. Kuasa, mujizat, dan anugerah Tuhan sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka tidak ingat, seolah-olah mereka melupakan kasih Allah, bagaimana Allah menuntun mereka dari tanah Mesir sampai mereka sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, para imam tidak lagi menanyakan di manakah Tuhan. Nabi-nabi mulai bernubuat untuk menyenangkan hati mereka. Di dalam nama Baal mereka bernubuat. Semua sudah tidak lagi melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Bahkan di ayat 13 tadi, mereka meninggalkan sumber hidup yaitu Allah, dan mereka pergi ke kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Itulah sebuah kebodohan. Kita meninggalkan dan kita tidak mengingat Allah, tetapi kita pergi kepada sesuatu hal yang akan mendatangkan kesia-siaan, yang tidak dapat kita bersandar kepadanya, yang tidak ada janji kehidupan pada dunia. Seperti kolam yang bocor tadi. Kita tidak boleh meninggalkan Allah yang sebagai sumber hidup, Allah yang dapat menjadi sandaran kita, Allah yang dapat menyelamatkan kita. Kita harus mengingat Bapak Ibu, kasih Allah begitu besar. Sampai detik ini aku bisa berada dan menikmati segala berkat Tuhan itu karena siapa? Karena kasih Tuhan. Sehingga kita harus datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan setiap kasih Tuhan. Semua orang, dan kita terlebih orang-orang percaya, pasti pernah merasakan kasih Tuhan. Apakah kita pura-pura lupa, amnesia bagaimana kebaikan dan mujizat Tuhan nyata dalam diri kita, sehingga ketika kita bahagia, kita tidak datang kepada Tuhan? Kita harus mengingat Bapak Ibu, mungkin kita memiliki perjalanan yang begitu pahit, yang begitu sulit, tetapi bagaimana tangan Tuhan menolong kita, dan kita mengingat itu semua, sehingga tidak ada orang yang sombong. Semua dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk bersyukur.
Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengingat bagaimana kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada setiap kita berbeda-beda. Kasih Tuhan yang sama kepada kita hanyalah kasih keselamatan dalam Kristus Yesus. Banyak kasih Tuhan yang boleh kita ingat, sehingga kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ingat bagaimana Tuhan memberkati kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengingat. Kita tidak lupa, kita boleh berada pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami diingatkan kembali agar kami tidak melupakan kasih Allah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih kasih Allah yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Ajari kami Tuhan untuk dengan segala kerendahan hati kami, apa yang kami nikmati dan rasakan pada saat ini, semua itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Ajari kami dan tolong kami untuk bisa datang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kasih yang dari Tuhan pada saat ini. Oleh karena tuntunan Roh, penyertaan Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk bersama-sama merasakan kemuliaan dan keagungan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh-Mu, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebagian orang-orang Kristen yang kita sebut sebagai orang-orang percaya. Kenapa dia mengikut Tuhan? Kenapa dia beribadah kepada Tuhan? Ada alasan-alasan tertentu yang boleh mereka katakan. Saya beribadah mengikut Tuhan karena hidup saya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, keluarga, ekonomi, dan anak-anak diberkati Tuhan. Makanya saya datang dan mau mengikut Tuhan. Kalau kita bertanya, bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tetap beribadah kepada Tuhan? Melihat situasi dan kondisi. Itu yang sering diucapkan oleh sebagian orang-orang percaya. Kita datang beribadah, kita mengikut Tuhan karena berkat Tuhan melimpah. Tetapi ketika pergumulan, ketika persoalan, ketika ekonomi kita melemah dan rumah tangga bahkan keluarga kita mulai tidak lagi terpimpin, maka secara perlahan-lahan kita meninggalkan Tuhan dengan tidak lagi mengikuti jalannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan janji kepada orang-orang percaya. Bagi setiap orang yang mengikut Tuhan akan merasakan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang mau mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, Tuhan tidak pernah janjikan kesenangan dan kemewahan duniawi. Tetapi Tuhan janjikan keselamatan yang daripadanya Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana Yesus memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, dirinya sebagai Mesias harus menanggung banyak penderitaan dari imam-imam kepala dan tua-tua, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang harus dilakukan oleh Kristus Yesus untuk melakukan rencana Allah yang begitu besar untuk dunia ini. Ketika Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu, sentak dengan spontan Petrus menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah melindungi engkau dan hal yang engkau katakan itu tidak terjadi ataupun tidak menimpa engkau. Spontan Petrus mengatakan hal demikian agar apa yang dikatakan Yesus itu tidak benar-benar terjadi, karena Allah akan melindungi Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu? Yesus juga menegur Petrus, "Enyala iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan dan direncanakan Allah." Kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini
Dia harus memang merasakan penolakan, penganiayaan, ditolak, dibunuh. Itulah penderitaan yang harus dilakukan atau dilewati oleh Yesus. Tetapi di balik penderitaan dan kematiannya itu ada yang dikatakan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus hanya fokus kepada penderitaan yang dialami, yang akan dirasakan oleh Yesus. Petrus tidak melihat bagaimana Yesus yang mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah kita merasakan rencana dan kemuliaan Allah yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan Yesus kepada Petrus, "Enyalah iblis," perkataan yang begitu keras. Karena hanya iblislah yang bahagia, senang ketika rencana Allah tidak terlaksana. Ketika kita tidak senang Bapak Ibu melihat keberhasilan orang lain, melihat pelayanan orang lain, melihat orang lain itu bahagia, maka kita adalah bagian dari iblis. Karena hanya iblislah yang tidak senang akan rencana Allah. Ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa ketidaksenangan, dan kita tidak turut bahagia dalam rencana Allah dalam kehidupan orang lain. Mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita memang benar-benar bahagia dalam melakukan setiap kehendak Tuhan? Bahkan ketika kehendak Tuhan itu harus kita lakukan dan rasakan banyak penderitaan. Apakah kita tetap setia di dalam kehendak dan rencananya? Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, setelah itu mengikut aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, menyangkal diri berarti bisa menguasai diri dengan tidak menyenangkan hasrat dunia, dengan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyangkal diri melawan keinginan daging, melawan keegoisan, tidak memiliki ambisi yang berlebihan yang akan menjatuhkan orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan kemewahan, kita harus dapat menolak kemewahan itu. Ketika kemewahan itu tidak berkenan dan tidak disenangi oleh Tuhan, kita harus dapat menyangkal diri kita. Setelah itu kita harus memikul salib. Salib itu melambangkan penderitaan. Orang percaya tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Menderita dari segi kehidupan apapun. Baik itu terkadang kita tidak dipandang. Terkadang kehidupan silih berganti, pergumulan datang. Penderitaan di mana kita harus ditolak. Penderitaan di mana kita harus merasakan tidak dianggap oleh orang lain. Apakah kita bisa menyangkal diri dan siap menderita? Kalau kita bisa melakukan demikian, Bapak Ibu, barulah kita dapat mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena mengikut Tuhan itu tidaklah mudah. Mudah mengatakannya, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Tetapi kalau kita ada keinginan dengan pertolongan Roh Tuhan, maka Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kami, mampukan saya untuk menyangkal diri,
Mampukan saya untuk memikul penderitaan ini, agar saya tetap mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan seperti itu. Agar rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita benar-benar terlaksanakan dan terselesaikan sampai akhir hidup kita. Jangan karena hidup kita mulai tidak baik, hidup kita mulai banyak pergumulan, kita tinggalkan Tuhan. Ini tidak rencana Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan orang menderita. Ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati semua penderitaan ini. Tuhan mampukan aku untuk menguasai diri dan menyangkal diri, agar aku tetap datang kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Maukah kita siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap mengikut Tuhan? Dan setiap banyak tantangan-tantangan yang akan terbentang di hadapan kita, mari kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah karena kemurahan Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.